kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pentingnya teks akademik dan membangun teks akademik. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasanah Faizah RM.Hum yang telah membimbing kami dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu di sini ada teman saya Yesarun Yakin Bostua dan Yafni Saliha Zafira, dan saya sendiri Yeni Yunira. Oke, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Yesarun. Kepadanya dipersilakan. Analisis pentingnya teks akademik. Teks akademik tak dapat terlepas dari lingkungan akademik. Membaca dan menulis teks akademik merupakan hal yang tak terlepas dalam aktivitas keseharian. Untuk melakukan hal demikian, mesti mengetahui secara cepat ciri-ciri teks akademik yang selanjutnya akan masuk pada tahapan mengajarkan kepada pihak lain. Beberapa jenis teks akademik ialah buku, proposal, laporan, dan artikel. Keempat jenis tersebut memiliki cabang-cabangnya lagi. Jika dikonsepkan keempat jenis tersebut masuk dalam genre makro, sedangkan cabang-cabangnya ialah genre mikro. Cabang yang dimaksud ialah subbab yang ada di dalam tiap-tiap genre makro, seperti diskusi dan eksplanasi merupakan genre mikro, dan subbab pembahasan genre makro, yakni artikel ilmiah. Sebagai masyarakat akademik, teks akademik memiliki peranan yang penting. Ketika menyusun penelitian ilmiah, perlu menggunakan proposal sebagai bagian dari teks akademik. Saat mempresentasikan hasil penelitian, perlu dibuat laporan penelitian. Lalu pembuatan artikel ilmiah diperlukan saat memasukkannya ke dalam jurnal. Mungkin bisa saja jika menggunakan jenis lainnya sebagai sarana menyampaikan informasi, seperti brosur, berita, dan sebagainya. Namun, genre tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas akademik. Selanjutnya ada membangun teks akademik. Di sini kita akan menggali dan mengevaluasi ciri-ciri teks dari akademik tersebut. Ciri teks akademik yang pertama adalah sederhana. Teks akademik umumnya menggunakan kalimat simpleks, kalimat yang hanya memuat satu peristiwa, dan juga kalimat kompleks, lebih dari satu peristiwa atau jarang digunakan. Dan juga kesederhanaan ini bertujuan agar isi teks lebih jelas dan tidak berbelit. Dan yang kedua ada padat informasi. Kepadatan informasi ini tercapai melalui penggunaan kalimat simpleks dan juga nominasi atau kata kerja yang diubah menjadi nominasi sehingga informasi bisa diringkas dalam satu istilah. Yang ketiga, padat kata leksikal. Dalam kata leksikal memiliki makna penuh, misalnya tanaman, ketahanan, gen, lebih dari dominal daripada kata struktur, misalnya bahwa, yang, atau semakin ilmiah teks semakin tinggi kepadatan kata leksikalnya. Selanjutnya bagian D, banyak memanfaatkan nominasi. Nominasi penting untuk membuat teks lebih ringkas dan padat. Kata kerja seperti sifat atau leksi non-benda diubah menjadi nomina. Tujuannya agar mengekspresikan pengetahuan secara efisien. Selanjutnya ada opsi E, memanfaatkan metafora gramatika. Metafora gramatika sama dengan perubahan bentuk dari verba menjadi nomina. Contohnya, tumbuhan diubah menjadi pertumbuhan, menurunkan diubah menjadi penurunan. Hal ini membuat teks lebih abstrak dan ilmiah. F. Banyaknya memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis diperlukan untuk mengubah bahasa sehari-hari menjadi bahasa ilmiah. Proses ini terikat dengan taksonomi atau pengklasifikasian konsep. Pengubahan peristiwa nyata menjadi teori. G. Teks akademik bersifat taksonomi dan abstrak. Penyusunan suatu susunan bahasa yang semulanya dari kejadian-kejadian duniawi yang disampaikan dengan bahasa sehari-hari menjadi ilmiah dengan susunan yang sistematis. Dan juga pemindahan bahasa-bahasa percakapan sehari-hari menjadi ilmiah memerlukan istilah-istilah teknis.
Banyak memanfaatkan proses relasional, yaitu proses rasional digunakan untuk menjelaskan hubungan antar konsep atau fenomena. Umumnya memakai struktur A adalah B atau A memiliki B untuk membangun definisi yang klasifikasi. I. Bersifat monologis, indikatif, deklaratif. Teks akademik bersifat satu arah atau penulis sama dengan pembaca, menggunakan kalimat indikatif sama dengan deklaratif atau pernyataan untuk menyampaikan informasi. Tidak memakai kalimat interrogatif, bertanya, atau imperatif, meminta. Selanjutnya ada opsi E, memanfaatkan metafora gramatika. Metafora gramatika sama dengan perubahan bentuk dari verba menjadi nomina. Contohnya, tumbuhan diubah menjadi pertumbuhan, menurunkan diubah menjadi penurunan. Hal ini membuat teks lebih abstrak dan ilmiah. F. Banyaknya memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis diperlukan untuk mengubah bahasa sehari-hari menjadi bahasa ilmiah. Proses ini terikat dengan taksonomi atau pengklasifikasian konsep. Pengubahan peristiwa nyata menjadi teori. G. Teks akademik bersifat taksonomi dan abstrak. Penyusunan suatu susunan bahasa yang semulanya dari kejadian-kejadian duniawi yang disampaikan dengan bahasa sehari-hari menjadi ilmiah dengan susunan yang sistematis. Dan juga pemindahan bahasa-bahasa percakapan sehari-hari menjadi ilmiah memerlukan istilah-istilah teknis. H. Banyak memanfaatkan proses relasional, yaitu proses rasional digunakan untuk menjelaskan hubungan antar konsep atau fenomena. Umumnya memakai struktur A adalah B atau A memiliki B untuk membangun definisi yang klasifikasi. I. Bersifat monologis, indikatif, deklaratif. Teks akademik bersifat satu arah atau penulis sama dengan pembaca, menggunakan kalimat indikatif sama dengan deklaratif atau pernyataan untuk menyampaikan informasi. Tidak memakai kalimat interrogatif, bertanya, atau imperatif, meminta. Selanjutnya, J. Banyak menggunakan bentuk pasif. Bentuk pasif dipakai untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku. Tujuannya menjaga objektivitas tulisan. Bagian K tergolong genre faktual, bukan visional. Teks akademik bersifat ilmiah dan faktual, tidak berdasarkan imajinasi atau hal yang tidak nyata. I. Semestinya tidak ada kalimat nominor. Pada ciri I semestinya tidak ada minor. Pada ciri M semestinya tidak terdapat kalimat tak gramatikal. N. Genre faktual terdapat deskripsi, prosedur, dan sebagiannya menjadi objek. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang menyajikan teks akademik. Teks akademik memiliki beberapa genre, yaitu ada ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Baiklah, saya akan membahasnya satu-satu. Ulasan buku. Ulasan buku bertujuan untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Selanjutnya ada proposal. Proposal adalah rancangan penelitian yang dimana digunakan untuk skripsi, tesis, disertasi, serta untuk mendapatkan izin atau dana kegiatan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada laporan. Laporan terbagi menjadi dua, yaitu ada laporan penelitian dan laporan kegiatan. Dalam laporan penelitian mengikuti struktur baku, sedangkan untuk laporan kegiatan biasanya lebih fleksibel. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual. Di dalam artikel penelitian sama strukturnya seperti di laporan penelitian, sementara artikel konseptual sama seperti laporan kegiatan, yaitu yang bersifat lebih fleksibel. Baiklah, di sini ada contoh teks non-akademik dan teks akademik. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara kedua teks, yaitu teks akademik berfokus pada penyampaian informasi ilmiah dan analisis mendalam, menggunakan bahasa yang baku dan formal, memiliki struktur yang
sistematis. Sebaliknya, teks non-akademik ini lebih bersifat informal, pribadi, dan seringkali berorientasi pada pengalaman atau opini yang menggunakan bahasa yang lebih santai biasanya. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika salah dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.